Setelah lama menggunakan Windows, kali ini saya mencoba lagi untuk menggunakan Linux. Dan Linux apa yang saya pakai, termasuk program-program apa saja yang saya sudah install di laptop saya, termasuk satu buah hal yang bisa saya ambil pelajarannya ketika menggunakan Linux. Dan apa saja hal-hal tersebut, mari kita simak di video berikut ini. Jadi Linux yang saya gunakan di sini adalah Linux Mint. Nah, mengapa saya menggunakan Linux Mint? Karena setelah saya lihat di distrowatch.com, kita bisa lihat bahwa Linux Mint ini adalah Linux yang paling populer ya. Kita tidak tahu bagaimana dia melakukan ranking, tapi kalau lihat di sini maka Linux Mint ini berada di ranking yang paling teratas selama 12 bulan, 6 bulan, 3 bulan, kemudian 1 bulan terakhir, maka si Linux Mint ini adalah Linux yang paling populer. Kalau menurut saya, karena si Linux Mint ini dia beginner friendly begitu ya, akhirnya banyak orang yang memilih Linux Mint ini di laptop mereka atau di komputer mereka, termasuk saya, karena saya sebenarnya tidak ingin terlalu ribet dalam menggunakan Linux ini, asal kebutuhan saya sehari-hari untuk kebutuhan coding, kemudian untuk kebutuhan koneksi ke database, kemudian untuk melakukan editing video, ini bisa tercukupi, maka saya akan menggunakan Linux tersebut. Nah, setelah saya gunakan beberapa hari ini, maka Linux Mint ini termasuk yang mencukupi untuk kebutuhan-kebutuhan saya. Nah, sebenarnya ada pilihan yang mau saya coba ketika sebelumnya saya memilih untuk Linux Mint ini. Untuk Linux-nya yang pengen saya coba sebelumnya adalah yang namanya Arch Linux, ARCH Linux. Karena banyak orang ketika saya lihat untuk reviewnya di YouTube, maka mereka banyak menyarankan menggunakan Arch Linux. Tetapi setelah saya baca-baca lagi, ternyata memang untuk Arch Linux ini dia untuk menengah ke atas ya. Jadi untuk pemula seperti saya mungkin belum begitu cocok menggunakan Arch Linux. Ada hal yang harus mereka selesaikan dulu untuk mencapai tahapan tersebut ya. Akhirnya mereka menyampaikan meme-nya seperti ini, I use Arch by the way. Hingga setelah melihat beberapa review yang ada, kemudian juga melihat di distrowatch.com ini, akhirnya saya menentukan untuk saya sebagai pemula, saya memilih menggunakan Linux Mint ini. Kemudian untuk di bagian bawah ini, saya buat dengan menggunakan sebuah program namanya adalah Plank. Jadi semacam tampilannya mirip-mirip dan berkeinginan seperti Mac begitu ya. Ini adalah yang dinamakan dengan Plank. Kalau misalnya kita akan menambahkan Plank, tinggal dicari saja di bagian Windows-nya, kemudian cari di bagian Software Manager, cari yang namanya program Plank, P-L-A-N-K ya. Cari namanya Plank, kemudian silahkan dari yang muncul tadi, bagian Plank, silahkan diklik, kemudian silahkan di-download, kemudian di-enable ya. Sehingga bisa kita tambahkan Plank seperti ini. Kemudian untuk memudahkan dalam proses pencarian entah itu program ataupun dokumen, saya menggunakan yang namanya ulauncher ya. Untuk dokumentasinya di ulauncher.io. Kemudian kalau klik di bagian download, nanti kalau teman-teman menggunakan Ubuntu ya ataupun menggunakan Linux Mint, tinggal dijalankan saja perintahnya sudo add apt repository bla 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 sampai dengan belakang ini. Silahkan bisa dijalankan di terminal masing-masing. Nah, ulauncher ini, kalau misalnya kita akan melakukan proses menggunakannya ya, klik tombol Ctrl Space, kemudian nanti akan muncul untuk teks areanya di bagian depan seperti ini. Kemudian kita bisa masukkan untuk kata kunci untuk program yang akan kita buka ataupun file yang akan kita cari. Kalau misalnya saya akan membuka untuk program misalnya adalah Visual Studio Code, saya masukkan Visual Studio Code. Kemudian kalau misalnya saya akan mencari untuk program yang namanya misalnya adalah dbeaver, dia akan muncul ya. Kemudian kalau misalnya saya akan cari terminal, tinggal saya masukkan terminal ya, seperti ini ya. Nah, ini adalah program yang dinamakan ulauncher. Nah, untuk program tiling window saya menggunakan yang namanya Gtile. Nah, apa itu tiling window? Tiling window ini semacam program yang bisa kita gunakan untuk mengorganisir dari program-program yang akan tampil di workspace kita. Misalnya di sini saya punya 3 buah aplikasi ya, untuk LibreOffice, kemudian terminal, kemudian browser. Nah, kalau kita menggunakan Gtile ini, kita bisa atur nanti misalnya untuk browsernya saya mau pindahkan ke sebelah kiri, kemudian saya pindahkan untuk di bagian Office-nya ke sebelah kanan, ya. Saya ketik di bagian keyboard saya, Windows, kemudian panahnya. Kalau misalnya saya akan kecilkan untuk LibreOffice-nya ini, saya ketik Windows, kemudian saya klik di bagian tombol panah ke bawah, ya. Sehingga kita bisa mengorganisir ya, dari aplikasi yang tampil di workspace kita. Nah, untuk yang namanya Gtile bisa dicari di bagian menu ini, kemudian cari extension, dicari di bagian download, kalau misalnya belum ada, namanya adalah Gtile. Silahkan bisa di-download, kemudian bisa ditambahkan. Kemudian untuk kebutuhan shell ya, atau terminal saya menggunakan ZSH, kemudian untuk DEM-nya saya menggunakan power level 10K,
Kemudian untuk multiplexer Windows-nya saya menggunakan Tmax ya. Nah, Tmax ini semacam kayak GTEL tadi, sehingga kita bisa membuka beberapa window di dalam satu terminal. Nah, untuk menggunakannya, kita bisa masuk ke Tmax. Setelah kita install tadi ya, untuk ZSH, kemudian power level 10K untuk DEM-nya, kemudian Tmax-nya sudah bisa kita install. Saya masuk ke Tmax-nya, Tmax seperti ini. Ya, menuju ke indeks 0. Saya masukkan misalnya echo, saya indeks 0. Ya, dia masuk ke indeks 0-nya ya. Tulisannya saya indeks 0. Kalau misalnya kita akan buka untuk window baru di Tmax ini, saya masukkan Ctrl B, kemudian diikuti huruf C. Dia 0, karena dia menuju ke indeks 1. Saya masukkan echo, saya window indeks 1. Oke, seperti dia. Kalau misalnya saya akan kembali ke bagian indeks yang kosong, ya, maka saya masukkan Ctrl B, kemudian diikuti dengan indeksnya. Indeksnya 0, saya masukkan 0. Nah, dia masuk ke indeks 1. Kalau misalnya kita akan keluar dari Tmax ini, saya masukkan Ctrl B, kemudian diikuti dengan huruf D. Ya, seperti ini. Ya, dia akan keluar dari Tmax. Kemudian untuk coding, saya sudah melakukan instalasi beberapa program ya. Saya gunakan PHP, kemudian saya install Node, kemudian untuk versioning saya menggunakan Git, kemudian Docker, kemudian nvim. Kalau misalnya saya akan mencoba untuk menggunakan NeoVim ya, untuk text editor, dan untuk Visual Studio Code juga sudah saya install. Kemudian untuk Postman sudah saya masukkan juga di bagian Linux Mint saya. Kemudian untuk koneksi ke database saya menggunakan dbeaver untuk kebanyakan yang menggunakan Postgre, tetapi saya juga punya project yang menggunakan Oracle ya, sehingga saya gunakan juga untuk SQL Developer. Walaupun kalau menggunakan dbeaver ini juga bisa connect ke Oracle, tetapi lebih nyaman saya menggunakan SQL Developer ya untuk melakukan koneksi ke Oracle-nya. Kemudian untuk kebutuhan editing video, kalau di Windows saya menggunakan CapCut karena salah satu fitur unggulan yang saya rasakan dengan menggunakan CapCut adalah auto caption ya. Jadi semacam menambahkan caption di video yang kita buat. Saya sudah mencoba untuk melakukan instalasi dari CapCut di Linux, tetapi belum berhasil. Ketika saya menggunakan Wine, kemudian saya install CapCut-nya di Linux, belum berhasil. Saya juga coba untuk melakukan instalasi dari CapCut di Linux dengan menggunakan Android emulator ya, sehingga CapCut-nya tersebut berupa aplikasi Android, juga belum berhasil. Akhirnya saya coba alternatif yang lain yang namanya Shotcut. Baru saya tahu ternyata Shotcut sekarang sudah ada untuk fitur subtitle-nya, sehingga bisa menambahkan caption dari video yang kita punya. Walaupun ketika saya lihat, untuk hasilnya lebih presisi ketika kita menggunakan CapCut untuk menambahkan captionnya. Sehingga saat ini untuk editing video saya di Linux, saya menggunakan Shotcut. Kemudian untuk memudahkan dalam proses pencatatan, termasuk ketika membuat tutorial ataupun membuat dokumentasi, saya menggunakan Obsidian ya. Jadi Obsidian ini mungkin hampir sama kalau teman-teman tahu yang namanya Notion ya. Tetapi untuk Obsidian ini basisnya memang utamanya untuk Markdown-nya ya. Sehingga untuk pencatatan tutorial ataupun catatan biasanya saya menggunakan Obsidian ini. Kemudian ada satu hal yang menjadi catatan saya ya selama beberapa hari menggunakan Linux ini. Karena kalau kita menggunakan Linux maka banyak program yang bisa kita tambahkan. Banyak juga fitur-fitur yang bisa kita customize dari yang sudah kita miliki sebelumnya. Dan yang menjadi catatan adalah kadang kita menjadi lupa waktu karena saking banyaknya customize yang bisa kita lakukan. Sebagai contoh misalnya, saya biasa coding. Ketika saya menggunakan Linux, kemudian saya saking asiknya dengan melakukan customisasi dari laptop saya dengan menggunakan Linux tadi, akhirnya untuk hal utama yang harus saya lakukan yakni adalah coding, itu kadang terlupa karena saking asiknya kita menggunakan Linux. Dan itu tadi beberapa fitur yang saya tambahkan, kemudian beberapa program yang sudah saya install di Linux saya kali ini. Dan kalau misalnya teman-teman ada saran program apa saja yang perlu saya tambahkan lagi di Linux saya, silahkan masukkan di kolom komentar. Dan silahkan bisa masukkan juga Linux apa yang teman-teman sedang gunakan saat ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.